Selamat berjumpa kembali di kanal saya, kanal Yohanes Manhitu. Kepada para peminat dan pencinta bahasa dan sastra, saya ucapkan selamat bergabung, selamat berbagi. Kanal saya ini pada dasarnya adalah kanal multilingual atau kanal multibahasa. Di kanal ini saya menggunakan beberapa bahasa, kadang-kadang bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, bahasa nasional dan bahasa resmi Republik Indonesia. Kadang-kadang saya menggunakan bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Dawan, bahasa yang terbesar, bahasa Timur terbesar, yang dipandang dari sudut atau berdasarkan jumlah penutur asli. Saya juga menggunakan bahasa Melayu Kupang, bahasa Tetun, yakni bahasa nasional terutama dan bahasa resmi pertama Republik Demokratik Timor Leste. Artinya bahasa apa yang akan digunakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau puisi saya tulis dalam bahasa Dawan, akan saya bacakan dalam bahasa Dawan. Kalau puisi ditulis dalam bahasa Tetun, akan dibacakan dalam bahasa Tetun. Nah, kali ini saya ingin berbicara tentang penerjemahan ke bahasa Indonesia dari bahasa-bahasa asing. Sejak tahun silam saya diundang oleh para penyair mancanegara, terutama dari Spanyol, untuk ikut menerjemahkan puisi-puisi berbahasa Spanyol ke bahasa Indonesia, bahasa Dawan, bahasa Tetun resmi, dan bahasa Melayu Kupang. Sebenarnya pada awalnya saya cuma diminta untuk menerjemahkan puisi-puisi itu ke bahasa Indonesia. Tetapi saya mengusulkan agar saya diberi kesempatan untuk menerjemahkan puisi-puisi itu ke 3 bahasa Austronesia lainnya, yaitu bahasa Dawan, Tetun resmi, dan Melayu Kupang. Dan syukur mereka setuju, sehingga itu bisa dilakukan. Sudah cukup banyak penyair asing yang karyanya saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dan 3 bahasa lain yang saya sebutkan tadi. Kali ini saya akan membacakan nama sejumlah penyair asing yang karyanya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini saya sudah membuat sebuah daftar. Ini daftar sementara yang diberi judul Daftar Penyair Asing yang karyanya telah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Hingga saat ini
Desember 2023. Selain karya-karya sendiri, saya telah menerjemahkan ke bahasa Indonesia sebagian besar langsung dari versi asli, paling sedikit satu karya dari penyair-penyair asing berikut ini. Di dalam kurung, menurut abjad, nama negara asal. Ya. Baiklah, saya sebutkan satu demi satu nama para penyair tersebut. Nomor 1, Alfredo García Valdés dari Meksiko. 2, Alfredo Pérez Alencar dari Spanyol. 3, Aníbal Núñez dari Spanyol. 4, Arthur Rimbaud dari Prancis. 5, Charles Baudelaire dari Prancis. 6, Claudio Rodríguez Fer dari Spanyol. 7, Denis Avila Vargas dari Honduras. 8, Elena Liliana Popescu dari Rumania. 9, Emily Dickinson dari Amerika Serikat. 10, Fernando Pessoa dari Portugal. 11, Fray Luis de Leon dari Spanyol. 12, Gabriela Mistral dari Chile. 13, Ingrid Valencia dari Meksiko. 14, Janet L. Clarion dari Meksiko. 15, José Luis García Herrera dari Spanyol. 16, José Pulido Navas dari Spanyol. Minum kopi dulu ya, ini sudah haus. Nikmat. 17, Juan Cameron dari Chile. 18, Juan Carlos Olivas dari Costa Rica. 19, Karol Józef Wojtyła dari Polandia. Karol Józef Wojtyła adalah nama kecil dari Santo Yohanes Paulus II. Nomor 20, Lilian Moro dari Kuba. 21, Luis Borja dari El Salvador. 22, Luis Vaz de Camões dari Portugal. Ini sastrawan besar Portugal. 23, Margarito Cuellar dari Meksiko. 24, Maria Sanz dari Spanyol. 25, Octavio Paz dari Meksiko. 26, Pablo Neruda, Chile, negara dari Chile. 27, Paul Verlaine dari Prancis. 28, Paula Rodriguez Leighton dari Bolivia. Nomor 29, Rabindranath Tagore dari India. 30, Ramon Hernández Larrea dari Kuba.
Satu, San Juan de la Cruz dari Spanyol. San Juan de la Cruz ini nama Spanyol, kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya Santo Yohanes dari Salib. Nomor 32, SM Shah Nur dari Bangladesh. Nomor 33, William Old dari Inggris. Nah, William Old ini pujangga terkemuka di dunia Esperanto. Dan yang terakhir, nomor 34, Yelba Clarissa Berrios Molieri dari Nicaragua. Karya sejumlah penyair ini telah saya terjemahkan sendiri ke 4 bahasa: Indonesia, Dawan, Tetun Resmi, dan Melayu Kupang. Sekaligus, saya terjemahkan sekaligus, dan terbit dalam antologi puisi mancanegara. Harapan saya, semoga daftar ini bisa lebih panjang di masa mendatang dan menjadi bukti nyata bagi suburnya karya peradaban insani. Salam bahasa dan sastra. Demikianlah catatan saya yang berisikan daftar singkat. Di sini ada 34 penyair mancanegara yang karyanya sudah diterjemahkan. Saya yang terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada sebagian yang diterjemahkan ke bahasa Dawan, Tetun Resmi, dan Melayu Kupang. Dan kadang hanya satu bahasa. Kalau yang dikehendaki adalah terjemahan bahasa Indonesia saja, ya saya hanya menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang, dan sudah cukup sering sebenarnya, ada kesempatan baik untuk menerjemahkan sekaligus ke bahasa-bahasa ini. Jadi satu kali menerjemahkan 4 bahasa sekaligus. Biasanya saya menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian ke bahasa Dawan, Tetun Resmi, dan Melayu Kupang. Memang tidak selalu mudah untuk menerjemahkan puisi bahasa asing ke bahasa-bahasa ini, terutama ke bahasa daerah seperti bahasa Dawan. Tetapi selalu ada peluang, selalu ada jalan keluar untuk bisa mengupayakan penyeberangan ide dari bahasa asing ke bahasa daerah. Tentu saja perlu upaya yang tidak bisa 1-2 jam, ya. Bisa berjam-jam dan bisa menghabiskan banyak cangkir kopi. Tetapi itulah suatu usaha, suatu kerja nyata untuk menyeberangkan ide dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Seperti yang saya sebutkan tadi, penerjemahan adalah karya nyata bagi peradaban insani. Kita berharap agar selalu ada kesempatan untuk berbagi melalui penerjemahan. Ya, sangat mungkin
tidak ada mustahil bahwa daftar ini akan bertambah panjang, entah besok atau lusa. Jadi apabila teman-teman di sini, para peminat bahasa dan sastra memperoleh kesempatan untuk melakukan hal yang sama, silakan lakukan dengan sukacita untuk menjalin hubungan relasi sastrawi yang baik, kerjasama yang baik dengan para peminat, para pencinta bahasa dan sastra, para pegiat bahasa dan sastra dimanapun berada. Di abad sekarang, di abad modern dengan kemajuan teknologi informasi seperti ini, kita boleh menyebut planet yang kita huni ini sebagai buana nir sempadan, artinya dunia tanpa batas. Baiklah teman-teman, para pencinta bahasa dan sastra, kiranya cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Masih akan bertemu dan bicara tentang bahasa dan sastra, dan mungkin juga tentang hal lain, karena di kanal ini kadang-kadang saya juga berbicara sedikit tentang musik. Saya bukan pemusik yang profesional, tapi saya pencinta musik. Kadang juga kita mungkin akan berbicara tentang sejarah atau topik lain. Tapi topik utama saya di kanal ini memang ya mungkin frekuensi lebih pada bahasa dan sastra. Sekali lagi terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan pada saat ini, pada kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.